akan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat kesehatan kami. Aku berdoa Tuhan Yesus saat ini, saat kita akan saling membacakan firman-Mu, kita akan dive into the Word of God. Dan aku berdoa pada saat ini biar Engkau sedang berbicara, biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami hal-hal yang baru. Kalau ada hal-hal yang mungkin kami harus rubah, Roh Kudus biar Engkau sendiri yang menegur kami, biar Engkau sendiri mengubahkan hati kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya, amin. So kemarin kita kemarin berbicara dari Filipi 4 ayat keempat yang mengatakan kita untuk bersukacita. Dan Pastor Hana juga live juga kemarin dan mengatakan hal yang sama. Kemarin setelah kita selesai, saya setelah live di Jakarta, Pastor Hana message saya, kok sama banget ya message-nya yang Pastor Hana mau share hari kemarin itu di Instagramnya Pastor Hana, ayatnya sama dan firmannya pun juga sama. I think ini menjadi suatu dorongan buat kita atau konfirmasi buat kita bahwa kita semua harus mempunyai hati yang selalu bersukacita. So bersukacitalah dalam segala sesuatu, situasi tidak mengubah rasa hati kita, tapi justru rasa hati kita yang mengubahkan situasi. Oke, hari ini kita mau lanjut di Filipi 4 ayat ke-5. Jadi kita nyambung ayat setelah itu. Filipi 4 ayat ke-5. Kalau Filipi 4 mengatakan untuk kita bersukacita, Filipi 5 mengatakan hal yang menurut saya bisa menjadi dampak pada saat kita di masa-masa seperti ini. Filipi 4 ayat ke-5 mengatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu, bukan kebaikan tanganmu, tapi kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan kebaikan mulutmu aja, tapi kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Di sini kita belajar bahwa ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang kalau diartikan dengan translation lain, biarlah kelembutan hatimu diketahui semua orang. Kelembutan hatimu diketahui semua orang. Atau hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Ada pepatah mengatakan begini, mulut adalah cermin dari hati. Ada pernah dengar mulut adalah cermin dari hati. Dan saya mau menambahkan bukan aja mulut, tapi tindakan juga adalah cermin dari hati. Bagaimana sikap hati kita terhadap situasi, terhadap tindakan, maka kelakuan kita dan tindakan kita akan mengekspresikan apa yang ada di dalam dari sikap hati kita. Kalau kita mempunyai hati yang penuh dengan ucapan syukur seperti kemarin, maka tindakan kita, respon kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Bahkan mungkin mulut kita juga dipenuhi dengan ucapan syukur seperti yang ada di Mazmur. Jika kita mempunyai ada yang namanya kebaikan hati, maka mulut kita dan tindakan kita akan mencerminkan hal yang sama. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kata-kata kebaikan hati, kalau kita ambil dari bahasa aslinya itu epiekes, dengan dari kata-kata aslinya yang artinya ramah, baik budi, lemah lembut, dan ini yang mungkin kadang-kadang susah, bersikap suka mengalah. Saya mau bicara kepada suami dan istri di tempat ini. Saya sudah married, udah berapa tahun, Jess? Ayo. Hampir 9 tahun. Sebentar lagi di bulan Mei tanggal 8 ini kita anniversary ke-9. Setahun lagi kita anniversary ke-10. Dan istri saya berdoa mau dapat cincin yang baru katanya, mau diperbaharui cincinnya. Sudah? Nggak tahu juga. Oke, suami dan istri, bagi kita yang sudah pernah ikut marriage class, kita belajar untuk bagaimana kita bisa ramah dalam keluarga. Kita belajar untuk bersikap lemah lembut pada pasangan kita. Kita belajar untuk ramah dan gak gampang marah. Jangan kebalik, untuk ramah dan gak gampang marah, bukan marah dan gak gampang ramah. Untuk kita menjadi orang yang ramah dalam keluarga. Bahkan Yakobus mengajar kita untuk cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Bagaimana kita memulai berbuat baik? Seringkali kita memfokuskan diri berbuat baik, kita pikirkan kepada orang yang di luar. Itu bagus dan menurut saya itu perlu dilanjutkan.
Tapi pagi ini saya menghimbau untuk kita semua bisa memulai berbuat baik di dalam rumah. Pada saat-saat seperti ini jangan terlalu sibuk dan kesibukan masing-masing. Justru suami dan istri mesti mulai berbuat baik pada satu dengan yang lain. Mulai perhatikan satu dengan yang lain. Saya mau ubah kata-katanya mungkin dengan ayat itu, saya mau ubah, hendaklah kebaikan hatimu nggak diketahui, maksudnya tidak hanya diketahui dengan orang lain, tapi diketahui juga dengan istri atau suamimu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui istri atau suamimu. Istri jangan sibuk belanja online terus, karena banyak promotion dari online services. Saya belajar dari lihat-lihat teman-teman lah di iCap. Suami jangan browsing terus, melihat teknologi apa yang baru. Tapi mulailah kalau bisa, ini saya mau praktekkan sih, nggak sekarang, mungkin nanti malam. Saya mau praktekkan tatapan-tatapan mata dan hingga kebaikan hati saya diketahui dengan istri saya. So saya mau anjurkan untuk kita bisa sama-sama spend waktu banyak dengan istri dan istri kita atau pasangan kita, dan kita mulai berbuat baik dari dalam rumah. Mulai mencerminkan akan kebaikan hati dari dalam rumah. Dan juga dengan anak-anak. Ini waktu yang tepat menurut saya untuk kita bisa berbuat baik atau memperlihatkan kebaikan hati orang tua kepada anak-anak. Selain spend waktu bersama dengan mereka, ajarkan mereka tentang kebaikan hati. Apa itu ramah, bukan marah ya, apa itu ramah, apa itu mengalah. Ajarkan mereka tentang kebaikan Tuhan. Ajarkan mereka tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kita, tentang apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ajarkan mereka tentang apa itu kehidupan sebagai orang Kristen. Sini udah 41 hari saya di rumah. Ini hari ke-41. Saya bertanya pertanyaan yang sama. Apa yang saya sudah ajarkan kepada anak-anak saya selama ini? Apakah saya memperlihatkan atau kebaikan hati saya diketahui gak cuma sama istri saya, tapi sama anak-anak saya juga tahu? Ini mungkin pertanyaan bagi kita semua. Apa yang kita kerjakan selama di rumah bersama dengan anak-anak? Mungkin juga dengan tetangga atau komunitas sekitar kita. Atau mungkin sebelum kita ke sana, bagaimana kita sebagai anak-anak memperlihatkan kebaikan atau orang-orang bisa tahu kebaikan hati kita melalui mulut kita atau melalui tindakan kita kepada orang tua atau sebaliknya. Itu mungkin hal yang kita bisa lakukan. Mungkin juga dengan tetangga atau komunitas sekitar kita, dengan iCare kita. Setiap malam saya bersama dengan iCare saya ada Zoom bareng-bareng dan kita berdoa bersama-sama. Ini kita sudah mulai selama ini udah minggu ketiga. Setiap malam jam 8.30 saya bersama dengan iCare kita Google Hangout atau Zoom dan kita berdoa bersama-sama. Kita mengupas firman, kalau ada firman yang benar-benar lompat dalam kehidupan kita, dan kita mulai membahas dan kita berdoa, saling mendoakan satu dan lain dan mendoakan apa yang terjadi di sekitar kita. Nggak lama-lama kok, cuma setengah jam saja. Dan sebenarnya Filipi 4 ini yang kita bicarakan kemarin dan hari ini lahir dari pembicaraan di dalam iCare yang menjadi rema sekali dalam kehidupan saya sampai saya bisa share kepada teman-teman yang ada di tempat ini. Kita satu iCare melakukan bagian kita dalam berbaik kepada komunitas di sekitar kita, mungkin pada tetangga kita. Ada yang bagi-bagi makanan, ada yang kemarin teman iCare kita nyewa truk dan muter-muter sekitar Kemayoran dan Sunter ini untuk bagi-bagi makanan. Ada yang juga ngirimin saya makanan. Terima kasih buat Pastor Jimmy yang udah ngirimin saya rujak, buat Fitri dan Friendly sudah kirimin saya siomay, buat Jaya udah kirimin kue tiramisu, buat istri saya, buat Boni juga, iCare leader saya selalu ngirimin saya makanan. Terima kasih. Ada yang juga beberapa orang yang mengumpulkan sumbangan bahkan yang untuk diberikan kepada yang lain. Ada juga yang memberikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. This is our chance untuk kita bisa menjadi dampak kepada komunitas kita melalui kebaikan hati kita. This is our chance untuk kita bisa keluar untuk menjadi dampak kepada komunitas di sekitar kita. Bagaimana dengan tetangga kita, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan relatif saudara-saudara kita. Apa yang kita lakukan pada saat-saat seperti ini, bagaimana kita bisa memperlihatkan kebaikan hati kita terhadap orang-orang yang lain seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 5. Sebagai gereja IFGF Globally pun kita juga mengambil bagian dari sini. Kita pun juga mengambil bagian dalam berbuat baik. Di masa-masa seperti ini justru peran gereja sangat penting dan sangat diperlukan. Apa sih sebenarnya respon kita sebagai anak Tuhan dalam COVID-19 ini?
Banyak yang bertanya, saya mau ikut campur dalam sosial ini, tapi gimana caranya? IFGF mempunyai yang namanya World Harvest, dan kita bisa ambil bagian dalam World Harvest ini dalam berbuat baik. Mungkin kalau mau tahu lebih bisa info di DM di IFGF Jakarta, atau mungkin bisa kontak affiliate mereka kalian masing-masing. Kita bisa mengambil bagian dalam berbuat baik secara globally bahkan. Yaitu kata-kata yang pertama, hendaklah kita berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Gak cuma hanya semua orang, tapi istri, suami, bahkan anak-anak, bahkan di komunitas di sekitar kita. Dan ada kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan kalimat yang kedua adalah Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Ini berbicara soal waktu, menurut saya. Waktunya udah nggak banyak lagi. It's a pressing matter. There is sense of urgency. This cannot wait any longer. The sense of urgency ini sesuatu hal yang kita harus lakukan sekarang karena Tuhan sudah dekat. Kita nggak bisa tunggu-tunggu lagi. Kita nggak bisa, udah ntar lah besok aja berbuat baik. Aduh ntar lah hari Senin depan deh. Atau nanti mungkin bulan Juni deh. Atau mungkin nanti habis Lebaran deh. Tapi it's a pressing matter where kita harus mulai sekarang. Teman kita ngomong, aduh tunggu deh untuk orang berbuat baik kepadaku baru aku berbuat baik kepada orang lain. Nggak bisa juga. Start now. Untuk berbuat baik kalian bisa melakukan sekarang. Hari ini adalah hari ini ulang tahun papa saya. Kemarin ulang tahun adik saya, dari adiknya Jessica, adik ipar saya. Dia sedang berada di Singapura sekarang. So shout out for Krisa, that if she's watching, is she watching? I hope she's watching. So today ulang tahun papa saya ke 68 seharusnya, tapi papa saya meninggal umur tahun 2011 kemarin. Dan papa saya selalu mengajarkan saya untuk berbuat baik. Dia mengajarkan saya untuk selalu mempunyai hati yang baik. Walaupun orang memperlakukan saya mungkin gak baik, tapi dia selalu mengajarkan saya untuk membalas dengan baik. Pagi ini saya banyak terima message dari teman-teman saya yang dari Perth, teman-teman yang papa layani waktu saya di Perth, dan banyak dari mereka mengatakan terima kasih akan apa yang papa saya sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan hampir semua dari mereka sekarang ini aktif dalam gereja, bahkan ada yang jadi pendeta full time, bahkan ada yang memulai gereja church planting di Batam, ada yang menjadi impact di dunia bisnis, di marketplace. Bisnisnya memberkati banyak-banyak gereja dan pelayanan-pelayanan sekitarnya. Ada yang sampai sekarang bahkan masih melayani di praise and worship. Papa saya nggak pernah menyuruh saya untuk menjadi seorang pastor atau leader dalam gereja, dia nggak pernah. Tapi papa saya bukan orang pastor sebenarnya. Sampai hari dia meninggal, dia nggak pernah menjadi pastor gitu. Walaupun saya tahu dalam hatinya he is one. Tapi saya melihat kebaikan hatinya, saya melihat ketulusan hatinya, karena itu saya bisa berkata, I am who I am because of his heart. Gitu. So kalau kita kembali kepada firman yang tadi kita beritakan, yang tadi kita katakan di Filipi 4:5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya mau himbau dan saya mau ajak teman-teman di sini untuk mari kita berbuat baik hati. Mari kita nggak cuma hanya berbuat baik hati, nggak cuma hanya mengucapkan kata-kata yang baik, tapi kita mulai dari hati, kita mulai dari ketulusan hati. Kenapa? Ya, papanya berdoa supaya anaknya jadi pendeta kok. Iya, amin, Pak, setuju. Kenapa kita harus mulai untuk berbuat hati? Karena ada sosok yang sudah baik sekali dengan kita. Ada sosok yang baiknya udah saking baiknya sampai dia mau mati buat dosa-dosa kita. Dan itu, that is a good enough reason for us to do good in this world. So saya mau ajak untuk kita semua bisa mulai mencamkan Filipi 4 ayat 5 ini. Gak cuma hanya Filipi 4 ayat 4 mengatakan bahwa kita harus rejoice dan kita harus bersuka cita. Tapi kita mulai berbuat baik hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan ini jangan sampai dengan wah saya memberikan ini, saya memberikan itu. Tapi semuanya harus diawali dengan hati. Saya tadi katakan bahwa apapun yang tindakan kita dan mulut kita ada cermin dari hati.
So saya mau himbau untuk kita mulai berbaik hati, dan kita mulai memberitahukan tentang kasih Tuhan kepada teman-teman melalui tindakan kita, melalui mulut kita, dan mari kita menjadi impact bagi sesama. Saya berdoa untuk hari ini kita bisa mulai, karena waktunya sudah nggak lama lagi, Tuhan sudah dekat. So let's do it right now. Yes, that's right. Saat kebaikan hati kita ditantang bersinar di rumah, lebih dahulu kita sudah berhasil dari di rumah. Biasanya lebih mudah bersinar di luar, kesana dengan ketulusan. Yes, amin. Start from the heart. My sister is here. His father is a very humble man. He is. Right, so saya mengucap syukur akan hari ini saya bisa share kepada teman-teman di sini, dan saya mau akhiri dengan kita bisa berdoa bersama-sama. Saat kita berdoa, why don't we think about our family? Why don't we think about the community that's around you? Berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk apa yang terjadi dalam dunia ini, dan kita akan sama-sama memberitakan siapa Tuhan itu melalui kebaikan kita. Boleh kamu can you sit here? And I want to ask my wife to sit with me, and we will pray together as a family. If you have your husband and your wife yang di dekat kalian, boleh juga gandeng tangannya, dan kita akan berdoa bersama-sama. So everybody say hi to Jess. So let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kita bisa bersama-sama menggali akan firman-Mu, dan yang memberitakan kita atau menciptakan kita untuk selalu berbuat baik dan selalu mendisplay the goodness of the Lord in our lives. Dan aku berdoa pada hari ini biar kehidupan kami nggak cuma hanya enak sendiri, tapi kehidupan kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan aku berdoa untuk istri dan anak-anak kami dan suami kami dan keluarga kami. Mari Tuhan, biar kasih-Mu selalu mengikat kami lebih erat lagi. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, biar juga di saat-saat seperti ini kami juga semakin lebih dekat lagi secara keluarga dan lebih dekat lagi kepada Engkau. Berdoa juga untuk kami juga bisa menjadi impact bagi komunitas kami, orang-orang di sekitar kami, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk hari ini, ajar kami untuk selalu mempunyai hati yang baik, tingkah laku yang baik, dan mulut yang baik. Terima kasih, kami memuliakan nama-Mu di setiap aspek dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.